adalah seni. Setelah kemarin kita ngomong tentang posterior pituitary atau hormon hipofise posterior, hari ini kita akan bicara tentang anterior pituitary atau hipofise anterior ataupun disebut adenohipofise. Kalau dalam bahasa Indonesianya hormon hipofise anterior ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa lobus di pituitary itu ada dua, depan dan belakang, dan hari ini kita akan bicara yang tentang anterior ya, yang disebut juga adenohipofisis, yang berlokasi di depan daripada gland daripada kelenjar daripada hipofise ya. Nah, kelenjar anterior depan ini menghasilkan dan mengeluarkan kira-kira ada 6 jenis daripada hormon yang meregulasi atau yang mengatur beberapa proses dalam tubuh, termasuk pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, kemudian respons stres, serta laktasi atau pembuatan air susu ibu. Dan hormon pituitary atau adenohipofise ini juga mengandung protein dan glikoprotein. Hormon ini ya biasanya diberikan atau diberikan dengan secara intramuskuler, subcutaneous, kemudian bisa juga secara intranasal melalui hidung atau yang disebut turbohaler gitu ya. Dan hormon hipofise anterior ini ada beberapa. Yang pertama adalah adrenocorticotropin hormon yang merangsang daripada kelenjar adrenal untuk memproduksi daripada kortikol yang sering disebut hormon stres atau stres hormon dan hormon lainnya. Kemudian yang kedua adalah follicle stimulating hormone yang merangsang testis untuk memproduksi sperma ataupun ovarium yang untuk menghasilkan sel growth pada saat ovulasi dan melepaskan estrogen. Kemudian ada yang ketiga adalah luteinizing hormone pada wanita, ini adalah akan memacu daripada ovarium untuk memproduksi progesteron, sedangkan pada laki-laki LH ini akan mensimulasi produksi daripada testosteron ya. Dan yang keempat adalah hormon growth hormone, human growth hormone atau HGH. Pada anak ini mensimulasi pertumbuhan, dan kalau pada dewasa ini mempertahankan perkembangan otot dan tulang yang mempengaruhi juga distribusi daripada body fat gitu ya. Prolaktin adalah mensimulasi atau merangsang pembuatan daripada air susu ibu setelah melahirkan dan dapat juga mempengaruhi siklus menstruasi, fertilitas, dan fungsi seksual. Dan yang terakhir adalah thyroid stimulating hormone atau yang sering disingkat TSH. Ini memacu daripada tiroid untuk memproduksi dan melepaskan hormon yang esensial untuk mempertahankan laju metabolisme ya, misalnya T3 dan T4 gitu ya, hormon T3 dan T4 pada di tiroid. Nah, yang pertama adalah ACTH. Mekanisme kerjanya dia berikatan dengan spesifik daripada G protein couple receptor GPCRs ya yang mengaktifasi daripada sistem adenyl siklasase yang menghasilkan adalah peningkatan CAMP pada dalam kortikosel sehingga akan menimbulkan perubahan daripada kolesterol menjadi pregnenolon gitu ya, yang menghasilkan beberapa steroid adenokortikal ya yang dapat dicapai gitu ya. Dan ACTH ini juga merangsang produksi daripada glukokortikoid, mineralokortikoid, androgen oleh korteks adrenal. Dan cortical cell ini ya ada dua daripada bentuk glukokortikoid yang memproduksi ACTH. Yang pertama adalah indikasinya untuk diagnostik use ya, penggunaan secara diagnostik, terutama untuk insufisiensi daripada adrenal primer atau sekunder yang disebut Addison disease, kemudian untuk therapeutic uses, untuk infantile spasm, kemudian West syndrome, multiple sclerosis, serta reaksi alergi seperti asma. Jadi ACTH juga sudah mulai dipakai untuk penyakit alergi seperti asma. Dan obat ini dikontraindikasikan pada infeksi jamur sistemik, kemudian hipertensi yang uncontrolled, yang tidak terkontrol, ataupun penyakit ulcus pepticum. Efek sampingnya menimbulkan carcinoid feature. Jadi karena golongan daripada steroid tadi menyebabkan moon face dan 20 hem, peningkatan kadar gula dan menaikkan berat badan serta hipokalemi. Interaksi obat yang ini tidak bosan-bosan saya ingetin, drug inducer terbesar phenytoin, rifampicin, dan phenobarbital ya, 3 obat ini itu akan menurunkan daripada efek daripada ACTH ini atau kortikol. Dan NSAID atau non-steroid anti-inflamasi drugs ya, diuretics, meningkatkan efek sampingnya. Dosis yang dipakai untuk penggunaan terapeutik itu natural ACTH Actar ya, itu repository corticotropin injection ya. Pada infantile spasm itu 20 sampai 40 unit IM intramuskuler per hari. Kalau untuk multiple sclerosis ya, seperti yang di atas tadi therapeutic uses itu 40 sampai 80 unit intramuskuler per hari gitu ya. Nah, yang kedua adalah follicle stimulating hormone yang sering disingkat dengan FSH dengan nama dagang Gonal-V atau Poregon gitu ya. Ini berikatan dengan reseptor pada sel target, merangsang pertumbuhan daripada follicle daripada ovarium,
dan merubah androgen menjadi dari TK sel ke estrogen serta membentuk folikel pada wanita. Dan FSH ini juga merangsang sel sertoli dan mensupport adrenal berikatan dengan protein dan juga tidak hanya pada androgen binding protein, tapi juga pada testosterone growth dan maturasi daripada male ya. Indikasi jadi untuk female ovulation karena dia merangsang daripada tadi sudah disebut ya, merangsang pertumbuhan dari folikel ovarium. Jadi digunakan untuk female ovulation dan oligo ovulation, atau juga assisted reproductive technique polycystic ovarian syndrome yang disebut PCOS gitu ya, yang sering ya. Untuk male hypogonadism, hypogonadotropic, kemudian idiopathic infertility. Kontraindikasi adalah terutama pada kegagalan gonad, primati, ovarium dan testis yang tidak merespon kepada perangsangan ataupun pregnancy dengan laktasi, kemudian pada hormon sensitif tumor gitu ya. Efek samping pada ovarium misalnya nyeri abdomen, ya, nausea, pertama berat badan, multiple pregnancies dan pelvic pain gitu ya. Nah, drug interaction itu ya bersama dengan HCG atau human chronic gonadotropin dapat meningkatkan ovulasi dan spermatogenesis, dan bersama GnRH agonis atau antagonis dapat mengontrol pelepasan daripada ovarium ya, perangsangan ovarium Nah, dosis untuk ovulatory infertility pada wanita itu dimulai dari 75 sampai 100 IU ya, subcutaneous atau IM daily. Untuk laki-laki untuk merangsang spermatogenesis itu cukup 150 IU FSH subkutan atau intramuskuler 3 kali dalam seminggu ya. Dan yang ketiga atau yang terakhir lah ya, karena akan kita bicarakan lagi akan datang yang nomor 4 dan 566 ya. Mekanisme kerjanya adalah berikatan dengan luteinizing hormon, reseptor luteinizing hormon yang mengaktifasi daripada protein kinase A atau PKA yang mensimulasi perubahan kolesterol ya dari pregnenolon. Itu langkah pertamanya ya daripada steroidogenesis, dan mengaktifkan zat PK untuk produksi androgen atau androgen testosteron, dan androgen ini berdifusi dengan granula sel di mana nanti FSH itu merubah mereka menjadi estrogen, jadi merubah LH ini menjadi estrogen pada wanita, dan mid cycle daripada LH itu men-trigger ovulasi, pembentukan ovulasi pada corpus luteum, progesterone secretion. Tapi pada laki-laki LH ini berikatan dengan reseptor LH di sel Leydig pada testis untuk menghasilkan testosteron, sintesa testosteron, dan untuk mendukung terjadinya proses spermatogenesis. Indikasi pada wanita anovulasi yang disebabkan oleh defisiensi daripada luteinizing hormon yang berakibat akan, yang kedua adalah untuk membantu teknik reproduksi, yang terakhir adalah untuk male itu untuk panogonism, kemudian terlambatnya masa pubertas. Kalau kontraindikasi hipersensitivitas, tumor seperti ovarium dan kanker testikular, kemudian wanita hamil. Efek samping pada wanita itu menimbulkan beberapa sindroma hiperstimulasi seperti adanya penumpukan daripada cairan di dada dan perut, ya, mual dan muntah, kemudian pertambahan berat badan, serta dapat terjadi multiple pregnancy pada laki-laki, ginekomastia, akne atau kulit berminyak, kemudian nyeri, adanya pembengkakan pada tempat injeksi, ya. Kalau interaksi obat, luteinizing hormon ini bersama-sama dengan FSH mensimulasi ovulasi dan spermatogenesis, dan bersama dengan GnRH agonis atau antagonis termasuk misalnya leuprolid itu dapat mengontrol stimulasi daripada ovarium. Dan untuk dosis female infertility itu 75 international unit per hari subcutaneous dititrasi ya, bisa dinaikkan dosisnya untuk ovulasi 5.000 sampai 10.000 IU IM atau subcutaneous sekali saja gitu ya. Oke, untuk infertility laki-laki hypogonadotrophic hypogonadism itu 1.000 sampai 1.500 subkutan atau IM 2 kali per minggu ya. Oke. Itu dulu, nanti kita sambung yang ke selanjutnya adalah hormon GH ya, dan yang terakhir laktin dan prolaktin ya. Oke, dan thyroid stimulating hormone.